Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dan persiapkan hati dan pikiran kami untuk melalui firman Tuhan yang kami baca dan coba kami renungkan, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam sekaligus menyadari siapa kami sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Berikan juga kepada hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dengan demikian kuasa firman boleh hidup di dalam kehidupan kami lebih ajaib lagi setelah ini. Demikian kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Baru pertama kali ini saya khotbah di tempat ini. Semoga bukan yang terakhir. Kemarin saya tanya sama Pendeta Jeffrey, temanya apa? Dia bilang bebas. Oke, kalau begitu agak lebih enak buat saya. Jadi saya cuma pilih perikop untuk saya khotbahkan. Nanti setelah saya khotbahkan, saudara bingung temanya apa, bebas tentukan sendiri menurut maunya saudara. Oh, khotbah hari ini temanya ini, gitu ya. Saya sendiri tidak memberikan tema. Kita baca sama-sama 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 mulai ayat 17 sampai 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ayat 17 tadi dibuka dengan satu kata paling depan, sesudah itu. Artinya ini semacam episode baru dan sebelumnya itu ada peristiwa yang mendahului. Dan setelah itu terjadilah peristiwa ini. Nah, kita tahu persislah peristiwa yang mendahului itu apa, yaitu bahwa Nabi Elia ini setelah bersekian lama, mungkin berbulan-bulan, ada di tepi sungai Kerit, gitu ya. Minum dari air sungai Kerit dan setiap hari ada burung gagak yang kirim makanan untuk Nabi Elia. Waktu saya cerita ini waktu anak saya masih kecil tentang cerita ini. Anak saya itu ngomong gini, "Pak, itu
burung gagak setiap hari makan, kasih makanan, daging, ada roti, itu nyuri kan. Misalnya ada ibu-ibu lagi masak, dia meleng sebentar gitu, hilang gitu ya. Ternyata digondol sama si burung gagak lalu diberikan kepada Nabi Elia. Jadi Nabi Elia makan barang curian dong. Saya jawabnya gini, enggak. Jangan mencuri itu Tuhan berikan kepada manusia dan bukan kepada burung gagak. Jadi yang dimakan oleh burung gagak, yang dimakan oleh Nabi Elia selama dia dikasih umpan sama burung gagak itu halal. Ya. Jadi termasuk kalau misalnya itu rendang babi pun halal. Ya, begitu. Tetapi gantian saya bertanya kepada anak saya waktu itu. Menurut kamu kira-kira apa? Kenapa Tuhan pakai burung gagak dan bukan burung merpati? Dia pikir-pikir sebentar lalu dia ngomong gini. Karena penerbangan burung merpati sering cancel. Maksudnya Merpati Airlines gitu ya. Benar juga sih ya. Tetapi saudara sebetulnya yang mau saya katakan tuh begini loh. Setelah sekian lama Elia itu mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kemudian selanjutnya ketika sungai Kerit mulai kering. Dia diutus ke janda Sarfat. Juga terjadi sesuatu yang luar biasa sekali bukan? Kita tahu persis lah. Ya. Saya kira juga berbulan-bulan lamanya Elia ini tinggal di rumah janda di Sarfat. Sebab kemarau panjangnya itu sekitar 3,5 tahun. Ya kan, jadi pasti berbulan-bulan. Dan kita tahu persis selama berbulan-bulan itu tepung dan minyak yang tinggal seiprit gitu ya. Itu tidak habis. Bahkan mencukupi dimakan oleh 2 orang dewasa dan 1 anak. Itu setiap hari terjadi. Ini episode sebelumnya. Jelas tidak bisa dipungkirin ini adalah satu mujizat. Tetapi mujizat itu kalau terjadinya 1 kali, wow banget gitu loh ya. Tetapi kalau setiap hari jujur aja, sudah tidak dirasa lagi sebagai mujizat. Itu sebabnya jangan sok GR kita lebih hebat dari orang Israel lah. Kok setiap hari turun mana dari surga tidak bersyukur malah bersungut-sungut. Emang kita beda sama mereka? Sama. Matahari setiap pagi terbit dari timur, terbenam di barat. Itu katanya sejak zaman kakek saya loh. Bahkan ribuan tahun yang lalu belum pernah sesekali terbit dari selatan, terbenam di utara. Itu apa bukan mujizat? Mikir, gimana sih? Saya tanya bener loh. Mujizat bukan? Saya percaya itu mujizat. Kalau bukan mujizat coba lu yang bikin ayo. Tetapi itu setiap hari. Kita tidak syukurin lagi kan. Lip sync waktu kita ngomong gini. Tuhan malam ini saya berdoa. Supaya tidurku nyenyak. Karena dan engkaulah yang menjaga sebab engkau penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak tertidur. Gitu ya. Berikanlah kepadaku Tuhan besok pagi. Matahari yang bersinar cerah menyegarkan hati dan jiwaku serta tubuh jasmaniku. Lip sync, betul enggak? Buktinya paginya kemudian ketika bangun, aduh pagi-pagi udah panas banget. Kemarin berdoa minta terbit matahari. Begitu dikasih, menggerutu paginya. Benar atau benar? Oh iyalah, saya tahu persis dosa-dosa kalian. Persis sama dengan dosa-dosa saya. Itu setiap hari. Maka tidak lagi disyukuri. Minggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya percaya janda ini ketika tepungnya tidak habis-habis bersyukur dia ngomongnya apa? Untung Nabi Elia, hamba Allah, Tuhan Israel yang hidup hadir di rumahku. Tetapi sesudah berbulan-bulan, mujizat itu sudah tidak dirasa lagi sebagai yang istimewa. Itu setiap kita kok. Seperti yang tentu tadi. Bahkan kalau saya mau mencoba dari aspek lain. Waktu kecil kita lihat apa aja kan nyanyi kan.
Hujan turun kita nyanyi, tik 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 bunyi hujan di atas genting gitu kan. Kalau saya terusin nyanyinya sampai selesai kalian akan bingung. Kenapa enggak ikut Indonesian Idol gitu kan ya. Lihat bunga, nyanyi lagi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Lihat cicak pun nyanyi. Cicak-cicak di dinding gitu kan. Coba kalau sekarang nih ya. Lagi serius khotbah. Ada kupu-kupu terbang, saya lalu ngomong, wow indah. Lalu saya kejar-kejar, ayo. Benarlah terjadi yang seperti saya duga. Cukup khotbah terakhir dan pertama untuk Pak Yung di sini. Lagi khotbah ngejar kupu-kupu. Padahal kalau misalnya kita sebagai guru sekolah minggu lagi ngajar murid-muridnya, lalu ada kupu-kupu yang indah banget, kita ngomongnya apa sama anak-anak? Itu adik-adik, itu kupu-kupu ciptaan Tuhan, indah kan? Iya, ayo kejar, betul kan? Kenapa sekarang kalau saya lagi khotbah ada kupu-kupu saya nggak boleh kejar? Setiap hari keindahan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita kalau sudah setiap hari, ya sudah semestinya lah. Tidak disyukuri lagi. Itu sebabnya ketika kemudian setelah berbulan-bulan mujizat terjadi tidak lagi disyukuri, terjadilah apa lagi ketika anaknya sakit dan bahkan sampai mati. Saya masih ingat apa kata perempuan itu tadi ketika kemudian anaknya sakit dan mati. Dia ngomong sama Elia kurang ajar banget. Hei, ngaku, ngomong. Sebetulnya kamu datang kemari ini untuk bikin malapetaka seperti ini ya. Jadi ketika mengalami musibah, anaknya sudah mati sekarang di rumah tinggal 2 orang kelihatannya. Siapa lagi yang salah kalau bukan Elia? Elia yang dituduh katakan, kamu datang ke tempat ini mau apa sih cari gara-gara? Membuat anakku mati? Oh kalau saya jadi Elia sih ya. Saya ngomong, Mateo kamu sekarang nyusul anakmu. Kamu udah ingat. Kalau bukan karena aku datang ke tempat ini kan dulu kamu udah mau mati kan. Tinggal tepung yang terakhir dan minyak yang terakhir waktu itu kan kamu ngomong kan. Aku ini sekarang cari kayu untuk membuat roti. Setelah itu aku mati. Karena apa? Ini tepung terakhir dan minyak terakhir. Lupa kamu. Berbulan-bulan kamu hidup itu karena aku. Sekarang mati sama-sama anakmu. Itu kalau saya jadi Elias ya. Jadi dalam hal ini Elias sedikit lebih baik dari saya. Jadi dalam hal ini kita lihat ketika terjadi musibah. Ada kecenderungan perempuan ini pertama menyalahkan Elia. Yang kedua dia juga mengenali Allah dengan cara yang berbeda dengan yang dulu. Ketika pertama kali kalau nanti sudah baca ya, lagi ya. Pertama kali Elia mengatakan boleh aku minta air. Lalu kemudian mau dikasih air kan. Oh sekalian roti ya. Lalu perempuan ini ngomongnya apa? Tadi cuma minta air. Ketika saya mau kasih air kamu minta roti lagi. Kamu tahu enggak? Aku ini cari kayu bakar. Karena tinggal sedikit tepung dan sedikit minyak. Ini menu terakhir yang bisa saya buat. Setelah itu aku tunggu mati. Lalu Elia berkata kan. Buat dulu untuk aku. Niscaya tepung itu tidak akan habis. Waktu itu si janda Sarfat ini mengatakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Oke. Saya akan baca deh ya. Apa yang dikatakan perempuan ini ketika kali pertama ia bertemu dengan Nabi Elia. Ayat 11, pasal 17. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Wow. Satu pengakuan iman daripada seorang janda Sarfat yang bukan Israel. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang hidup.
Dan selama berbulan-bulan tepungnya tidak habis, dia mengalami Allah yang hidup, menghidupkan dia dan anaknya melalui tepung yang tinggal sedikit dan minyak yang sedikit. Tetapi sekarang dia mengatakan apa? Apakah engkau datang ke tempat ini, bikin aku sia, anakku mati? Dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang membangkit-bangkitkan, ngungkit-ngungkit masalah lama. Wah, puji syukur tadi ya, saya tidak janjian sama siapa, Hendra ya kalau nggak salah. Dia kutip, puji syukur Allah kita bukan Allah yang mengungkit-ngungkit kesalahan-kesalahan kita. Sebab kita ini debu. Tetapi dia memahami sekarang Allah itu adalah Allah yang mengungkit-ngungkit masa lalu. Mari saya baca lagi kata perempuan itu ayat 18. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi apalah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, untuk menyebabkan anakku mati? Jadi dia menjadikan Elia kambing hitam, dia salah. Itu sebabnya hari ini mati. Padahal kalau Elia nggak datang matinya udah dulu-dulu. Bahkan mengatakan apa? Tuhanmu tuh Tuhan yang sensi banget deh. Pendendam banget. Yang dulu-dulu masih diungkit. Aku sendiri aja udah lupa nih. Yang mana nih dosaku yang menyebabkan anakku sekarang mati. Seperti itu toh Allahmu. Inilah si janda itu. Mengagetkan sekali. Mujizat yang terjadi berbulan-bulan lamanya hilang sekejap. Hanya oleh karena musibah. Berbahayanya kita membangun iman di atas dasar dalam tanda kutip kasih Allah tok. Itu akan menjadi seperti itu. Kalau saya mencoba mengilustrasikan sifat-sifat Allah itu sebagai batu-batu yang harus kita jadikan fondasi untuk rumah iman kita. Ada macam-macam batu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Suci, Allah Maha Kasih, Allah Maha Daulat. 4 saja deh ya, kalau 10 atau 12 saya hanya bingung, kalian lebih bingung lagi. Pilih batu yang mana yang mau dijadikan dasar yang paling bawah. Allah Maha Kasih, Suci, Pengampun, Berdaulat, yang mana? Kelihatannya perempuan ini memilih Allah Maha Kasih menjadi dasar daripada rumah iman dia. Tidak salah bagi dia. Kenapa? Berbulan-bulan lamanya tepungku tidak pernah habis. Ini datang daripada Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah. Tetapi begitu terjadi musibah, anaknya mati, rumahnya langsung roboh. Kalau Allah mengasihi aku dan bisa kasih aku tepung dan minyak yang tidak habis-habis, kenapa anakku sakit dan disembuhkan bahkan mati? Kalau Allah itu pengampun, kenapa masalah lama diungkit-ungkit? Roboh sudah rumah imannya. Bertobatlah kamu yang membangun imanmu di atas dasar batu Allah Maha Kasih. Banyak gereja-gereja hari ini yang selalu obral menjanjikan kasih Allah. Saya bukan mengatakan Allah tidak mengasihi loh ya. Supaya dipanggil lagi untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Jadi seharusnya dasar apa? Tidak saya sebutkan. Ini promosi seorang pendeta ya. Ya masih agak lebih legal lah daripada mereka yang ngomong gini. Perpuluhan harus untuk aku, jam 2 besok terlambat harus ditransfer. Enggak. Kamu tidak dapat berkat dari Tuhan. Saya enggak sampai seperti itu sih ya. Enggak, guyon. Saya lebih suka. Yang paling dasar itu adalah batu Allah Maha Berdaulat. Apapun yang Tuhan lakukan itu silakan Allah yang pandang baik untuk lakukan. Aku cuma bisa pasrah dan nerimo. Wong yang Allah dia dan bukan aku.
Kalau dasar kita adalah Allah Maha Kasih tadi, ketika kita merasa kasih itu tidak lagi limpah dalam diri kita, rumah kita akan goyah. Dan inilah perempuan itu. Oke, sekarang kita masuk kepada tokoh yang kedua di dalam cerita ini. Yang ketiga soalnya tokohnya sudah mati, yaitu si anak laki-lakinya. Tokoh kedua siapa? Elia. Nah, sosok Elia itu pertama kali muncul di dalam Alkitab itu langsung muncul dengan situasi kondisi yang luar biasa sekali. Langsung muncul hebatnya. Saya baca lagi pasal 17 ayat pertama, demikian bunyinya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini kali pertama nama Elia muncul dalam Alkitab. Dia langsung ngomong demi Tuhan Allah yang hidup yang kulayani. Kalau dalam bahasa aslinya boleh diterjemahkan seperti ini. Demi Allah yang hidup. Yang di depannya aku berdiri dan mempertanggungjawabkan hidupku. Kira-kira artinya itu. Itu artinya melayani ya. Berdiri di hadapan Tuhan, semua perilaku kita dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, itulah artinya melayani. Jadi melayani bukan cuman waktu berdiri di belakang mimbar. Saya tidak pernah mau khotbah di atas mimbar, tidak sopan banget. Ya. Melayani bukan cuman itu, tetapi setiap hari kita berani hidup di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan perilaku kita, itu pun pelayanan. Dan Elia mengatakan kalimat itu, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku berdiri, aku berkata bla bla bla. Hebat banget. Inilah Elia yang kita kenal. Tetapi mari kita lihat apa yang dia lakukan, bagaimana dia berdoa ketika dia dituduh sebagai yang bersalah, yang membuat anaknya jadi mati. Mari kita lihat apa yang didoakan oleh Elia di dalam ayat yang ke-20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Kalau misalnya selesai kebaktian ini, ada seseorang katakanlah Mr. A gitu ya. Dia sedang sakit tapi paksa-paksain ikut kebaktian karena tahu hari ini yang khotbah saya gitu ya. Lalu setelah itu datang minta didoakan. Sekarang saya mencoba mendramakan bagaimana saya berdoa untuk si Mr. A yang sakit. Saya suruh dia berlutut, saya tumpang tangan lalu saya berdoa begini, Tuhan engkau tahu persis. Saudara A ini sakit, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sudah didiagnosa susah sembuh. Tuhan kiranya engkau menyembuhkan Mr. A, sebab kalau dia tidak sembuh kan aku malu. Setuju enggak doa seperti ini? Kalau tidak sembuh aku kan malu Tuhan. Dia secara khusus datang ikut kebaktian ini untuk didoakan oleh saya loh. Jangan gitu dong Tuhan. Kalau dia enggak sembuh muka aku mau ditaruh di mana? Ini doa macam apa saudara? Doa untuk orang tapi kok fokusnya untuk diri saya. Itulah Elia. Sorry ya tadi saya memuja-muja Elia setinggi langit. Tapi sekarang saya harus belak-belakan ngomong apa yang dia lakukan yang jelas-jelas membongkar kejelekan dia. Dia sendiri yang ngomong loh Tuhan. Kamu juga mau mematikan anak perempuan janda ini. Yang selama ini sudah memberi aku makanan. Yang sudah memelihara aku. Alah. Elia lupa di tepi sungai Kerit siapa yang memelihara? Tuhan. Selama dia berbulan-bulan di rumah janda ini emang jandanya yang kasih makan dia. Tuhan. Kalau jandanya yang kasih makan ya sudah bersama-sama dengan jandanya mati beberapa bulan yang lalu. Tepung dan minyaknya habis. Jadi sekarang karena Elia ini merasa dipermalukan. Dia tidak lagi juga melihat bahwa Allah adalah Allah yang memelihara.
Itu sebabnya tadi saya katakan, dalam hal ini Elia memahami Allah adalah Allah yang memelihara. Dan dia belum memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang maha daulat. Maka di dalam konsep pemikiran Elia, karena engkau adalah Allah yang memelihara. Waktu aku di tepi sungai Kerit, juga termasuk ketika aku di tempat ini. Kalau kamu betul-betul Allah yang memelihara, anak ini tidak mati dong. Tapi kenyataannya mati. Kalau begitu sorry. Saya mengatakan yang memelihara saya selama ini bukan engkau Tuhan. Tetapi adalah si janda ini. Itu sebabnya. Sekali lagi saya katakan. Batu pertama yang kau pakai letakkan sebagai dasar paling bawah untuk membangun rumah iman kita. Batu yang mana? Ini doa yang benar-benar sangat egois sekali. Minimalkan kalaupun bukan fokusnya kepada yang didoakan untuk Allah dong Tuhan. Sembuhkanlah Mr. A. Supaya dia yang dimuliakan. Yaitu engkau yang di surga. Dan bukan aku. Pendeta Yung yang sedang tupang tangan terhadap Mr. A. Kan begitu. Walaupun kalau sembuh ya nyuri-nyuri dikit sih ya kemuliaan Tuhan. Tapi jangan rampok lah ya. Curi-curi dikit masih oke lah ya. Oh terima kasih ya Pak Yung. Oh ya kan gitu. Itu namanya nyuri. Kalau enggak nyuri apa? Terima kasih. Loh jangan terima kasih sama saya dong. Yang nyembuhkan bukan saya, Tuhan. Saya kan cuma berdoa. Tapi jarang sih saya ngomong gitu. Hanya di khotbah ini tak saya ngomong gitu. Biasanya kalau ada orang terima kasih saya ngomong, oh ya sama-sama gitu. Artinya saya mengakui memang ada sesuatu yang dia harus berterima kasih pada saya. Nah saudara, inilah Elia. Tapi kalau mau jujur sebetulnya doa-doa kita seringkali juga seperti itu. Doa yang sangat egois sekali. Doa yang sangat egois. Satu kali saya ini diundang makan di rumah makan yang enak di Surabaya. Celakanya bukan saya tok pendetanya. Ada pendeta lain yang dianggap oleh orang yang ngundang saya. Ini lebih terhormat untuk memimpin doa. Jadi bukan saya yang disuruh doa. Sudah jengkel nih. Kelewatan. Saya juga pendeta loh. Lumayan senior loh. Tapi kok dia yang disuruh berdoa. Dan saudara tahu bagaimana doanya dia? Doanya dia gini. Dalam bahasa Inggris ya, tapi saya terjemahkan. Langsung ke Indonesia. Sebab apa? Kalau saya ngomong bahasa Inggris, saya sendiri plegak-plegu. Ya saya sendiri aja enggak tahu maksudnya apa, apalagi kalian. Gitu kan ya. Nah kira-kira doanya begini. Tuhan terima kasih. Di depan meja kami ini ada makanan-makanan yang nikmat sekali. Di rumah makan yang cukup mewah. Di ruang VVIP. Kami berterima kasih karena ada orang-orang kaya yang bisa beli juga makanan seperti ini. Tapi tubuhnya penuh penyakit sehingga tidak boleh makan. Dan ada orang-orang miskin yang badannya sehat apapun boleh makan. Tapi tidak punya duit untuk beli makanan seperti ini. Belum amin saya sudah doa melek. Ini doa egois banget. Tuhan terima kasih ada orang kaya bisa beli makanan yang lebih enak. Tapi rasain kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, udah gagal ginjal lagi. Maka tidak boleh makan seperti ini. Itu doa dia. Tuhan terima kasih ada orang sehat apapun boleh makan tapi tidak punya duit. Makanya itu sebabnya sebelum amin saya buka mata dulu. Lebih baik menikmati makanan yang enak itu dengan mata saya dulu daripada mendengar doa yang egois banget. Kalau kita doanya aja egois, nggak mungkin hidup kita bisa menjadi pemurah. Dalam hal ini maaf, Elia kali ini agak aneh memang. Hebat, tetapi dia juga seorang manusia. Doa demi kemuliaan diri. Bukan belas kasihan kepada perempuan yang anaknya mati. Tuhan yang benar aja mukaku mau ditaruh di mana?
Perempuan ini sudah sekian lama bikin roti untuk aku. Berbulan-bulan lamanya. Dia memelihara aku. Kau matikan juga anaknya. Kelewatan Tuhan kau. Itu kalau sama boleh sampaikan dengan bahasa sehari-hari. Itu doa daripada Elia. Kalau saya jadi Tuhan, untuk saya bukan Tuhan sih. Kalau saya Tuhan kalian semua celaka semua. Kalau saya jadi Tuhan, doa kayak gini gak saya dengar. Benar? Biar malu sekalian. Perlu malu. Hamba Tuhan kadang-kadang perlu dipermalukan. Kalau enggak terlalu sombong, ya kan? Tetapi uniknya kan kita tahu persis. Tuhan mendengarkan doa Elia. Dibangkitkan kembali itu anak yang sudah mati. Jadi itu sebabnya sebetulnya kalau kita mau jujur ngomong, disinilah kita melihat kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Betul-betul harus menjadi satu dasar daripada iman kita. Apapun yang terjadi, suka-suka Allah. Loh yang Allah dia, bukan kita. Menurut kita kan doa seperti ini tidak usah didengarkan biar tambah malu. Supaya bisa sekalian belajar rendah hati gitu kan. Doa kok sombong banget demi kepentingan diri. Nah sosok bicara soal sombong ya. Ya sosok sebetulnya ya apa yang mau disombongin ya. Tidak ada. Kalau ada ya mungkin jadi sombong kali ya. Apalagi pada waktu saya memang pernah dihajar habis-habisan sama Tuhan untuk lagi. Baru mulai mau bersombong. Baru ini kasih Tuhan kepada saya. Baru mau belajar sombong sudah dipukul habis-habisan. Tidak pernah belajar lagi. Waktu itu saya masih ngajar di STTRI. Saya ngomong sama mahasiswa-mahasiswa saya. Minggu depan nih ya, di Trisakti ada KKR untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Ya. Yuk kalian ikut saya. Jadi tim doa. Padahal maksud saya tuh saya mau ngomong gini, tapi itu enggak muncul dalam kalimat saya. Kamu harus ngerti juga dong, saya bukan cuma pintar ngajar, juga khotbahnya hebat. Gitu loh ya, sebetulnya itu loh ya. Singkat cerita hari itu terjadilah. Tetapi karena baru saja terjadi tawuran antara fakultas satu dengan fakultas yang lain di Trisakti. Akhirnya KKR waktu itu yang datang ini ya cuma orang-orang yang sebetulnya aktivis-aktivis kampus. Padahal tema khotbah hari itu adalah menjangkau jiwa mahasiswa-mahasiswa baru khususnya dipertobatkan. Yang datang tidak banyak, aktivis-aktivis semua, mahasiswa-mahasiswa lama, tapi panitia masih berkutat pada tema yang sama. Pertobatan KKR. Ya sudah, saya ikutin. Saya tahu persis hari itu khotbah saya tidak terlalu baik, kayak sekarang ini. Mutar-mutar gitu ya. Tidak mendarat lah. Tetapi tadi dapat memo, Pak Yung, tolong setelah itu ada altar call ya. Silakan. Saya tahu khotbahnya tidak pas. Karena semua sudah orang-orang Kristen aktivis kampus. Suruh altar call. Lalu saya pikir, enggak usah lah. Saya langsung doakan. Tadi waktu dia ngomong, Pak nanti jangan lupa altar call. Saya ngomong gini, lihat-lihat nanti ya. Kalau roh Tuhan menggerakkan. Wah rohani banget kalimatnya. Ya saya ke altar call. Kalau enggak ya enggak. Nah waktu sudah mau altar call saya tahu persis. Ini khotbah tidak terlalu mendarat, apalagi orang-orangnya aktivis. Tapi tadi ada memo, altar call. Muncul dalam pikiran saya nih sebelum altar call. Kalau kamu altar call nggak ada satupun yang angkat tangan gimana? Malu kan? Tapi kemudian muncul suara lain. Tapi kalau kamu altar call lalu yang angkat tangan 100, 200 kamu bangga gitu. Oke. Peduli amat, saya altar call. Benar nih, kesempatan terakhir ada yang mau bertobat menerima Yesus, haleluya. Ternyata enggak ada saudara. Satu pun enggak ada yang angkat tangan. Ya sudah, doa selesai. Supaya mahasiswa-mahasiswa yang ikut saya itu ada sekitar 7-8 orang itu. Jangan cerita-cerita di kampus. Selesai KKR tak ajak ke rumah makan yang enak.
Waktu makan seorang mahasiswa saya tanya gini, Pak Yung perasaannya gimana? Altar call gak ada satu pun yang angkat tangan. Kurang ajar banget ini. Aduh, saya jadi nyesal kenapa kemarin ujiannya sudah saya bagi. Kalau belum itu masih kesempatan nilainya tak ganti jadi 6 gitu loh. Tapi sejak saat itu saya ingat, melayani bukan untuk kebanggaan diri. Saya belajar daripada peristiwa itu sebabnya saya cukup sensi dengan perikop ini. Karena paling tidak saya pernah hampir seperti itu. Elia seperti itu, tetapi uniknya Tuhan menjawab doanya. Jadi bukan karena hebatnya doa Elia, kalau kita mau jujur. Doa Elia salah kok menurut kita. Tapi Tuhan jawab, kenapa? Tuhan berbelas kasihan kepada perempuan ini. Sekaligus Tuhan mau menguji Elia. Kira-kira Tuhan udah tahu nih. Elia bakal doanya seperti ini, mau tak tes deh. Benar gitu ya. Enggak lah, maksud Tuhan tak ngerti ya. Tetapi paling tidak Tuhan izinkan itu terjadi supaya hari ini saya bisa khotbah tentang hal ini. Itu aja. Yang jelas. Kemudian setelah anak ini dibangkitkan, muncul kalimat yang sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang dikatakan ketika pertama kali perempuan ini ketemu dengan Elia. Mari kita baca lagi ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Memang kemarin belum tahu, sudah. Artinya apa? Setelah sekian lama mujizat terus-menerus terjadi, kasih yang semula, iman yang semula mulai luntur, apalagi terjadi peristiwa ini. Dan kemudian anaknya dibangkitkan kembali, dia mendedikasikan ulang keyakinan imannya. Itu sebabnya jangan pernah bosan. Kalau setiap minggu ada pengakuan iman rasuli. Perlu. Bukan cuma mengingatkan kita. Bahkan biarlah dalam saat-saat tertentu kita ketika mengalami kesulitan-kesulitan. Waktu itu menjadi waktu yang tepat. Untuk kita sekali lagi mengatakan pengakuan iman rasuli. Tuhan engkaulah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Termasuk aku. Biarlah apa yang kau pandang baik terjadi padaku. Itulah yang terjadi. Itu maksud daripada ketika kita mengatakan percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan cuma sekedar dihafal tok. Tapi betul-betul dijalankan dalam kehidupannya. Dan perempuan ini mengakui imannya sekali lagi. Kalau tadi dia cuma mengatakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saya percaya walaupun dia sekarang masih tetap pakai kalimatmu ya. Sekarang aku tahu engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saya percaya sekarang dia selangkah lebih maju, lebih memahami Allah yang dikenal oleh Elia. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Banyak kesulitan boleh terjadi. Tapi biarlah itu menumbuhkan iman kita dan bukan merontokkan iman kita. Amin. Ya kalau sudah amin khotbah saya selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang-kadang kami tanpa kami sendiri sadari, sebetulnya melalui doa-doa kami menjadikan Engkau sebagai semacam pembantu kami. Yang setelah kami tutup dengan nama Tuhan Yesus Kristus dan amin, Engkau harus segera mengabulkannya. Engkau harus segera menyelesaikannya bagi kami. Jarang kami berani menyerahkan diri untuk berdiri di hadapan-Mu, mempertanggungjawabkan selalu baik pikiran kami, perasaan kami maupun kehidupan kami di hadapan Engkau sebagai Allah yang hidup dan yang maha tinggi. Bahkan kami yang setiap saat
punya kesempatan melayani, baik melayani di dalam kehidupan sehari-hari maupun melayani secara aktivitas gerejani. Ada kalanya tanpa kami sadari sebetulnya kami sedang melakukan untuk diri kami sendiri. Tuhan, kami rindu Engkaulah yang menjadi pusat hidup kami. Engkaulah yang kami utamakan lebih daripada diri kami sendiri. Ini doa kami Tuhan, dan tolong kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.